Efesus pasal 6 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama ayat ini dengan iman. 1, 2, 3. Akhirnya bersama kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Sekali lagi. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di kemuliaan buat Tuhan. Dan kembali, puji Tuhan. Buku Efesus menceritakan tentang nasihat firman Allah buat jemaat agar mereka dipenuhi atau dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa saya katakan demikian? Karena pasal 1 menjelaskan bahwa ketika jemaat ini percaya kepada Tuhan, mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan. Bahkan saya menyampaikan firman Allah pada hari ketuhanan Roh Kudus, Efesus 5, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan pasal 6 ini diakhiri dengan kalimat akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. 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 Kita juga yang ada pada pagi hari ini, kita diingatkan oleh firman Allah. Mari kita tetap minta pimpinan Roh Kudus. Sepanjang pujian tadi Bu Bang Musuh menyampaikan betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita anak Tuhan. Amin. Ya. Karena banyak ayat yang mengatakan bahwa Roh itu menghidupkan. Ibarat tubuh ini tanpa Roh mati. Itulah sebabnya iman kita, rohani kita juga agar hidup. Kita minta seluruh pimpinan Roh Kudus agar hidup. Puji Tuhan. Dikatakan di sini, akhirnya kita diingatkan semua yang ada pada pagi hari ini. Mari kita tetap kuat dalam Tuhan. Oleh kekuatan kuasa Tuhan, bukan oleh kekuatan manusia, bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh kekuatan kuasanya. Bicara tentang kuasa Roh Kudus. Benar, kesaksian dari Ibu Bangun Song, karena perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, mereka semua dalam keadaan yang baik. Haleluya. Bahkan kita semua, kita yang hadir pada pagi hari ini, saya percaya betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Itulah sebabnya berkali-kali kami sampaikan, bahkan Ibu Gembala menyampaikan, walaupun doa kepenuhan Roh Kudus itu sudah kita lewati, tetapi jangan kita lupakan, berilah selalu kesempatan agar hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan abaikan, jangan sampai kita melangkah lupa minta pimpinan Tuhan. Roh Kudus pimpin saya hari ini. Dalam hati saya mungkin kita melangkah. Tuhan Yesus lewat kuasa memimpin saya hari ini. Dan pasti Tuhan akan menyertai kita. Haleluya. Kami sebagai hamba Tuhan, kami menyadari tanpa kuasa Roh Kudus kami tidak kuat, bahkan tidak ada mungkin sampai saat ini. Tapi kami amalkan luar biasa pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kami hamba Tuhan, bahkan kita semua yang ada sebagai anak Tuhan. Ya, saya teringat juga, saya masih ingatkan ketika acara hari Selasa kemarin di tempat ini luar biasa. Hamba-hamba Tuhan dengan semangat mereka beribadah karena apa? Dalam rangka 100 tahun GPDI di Indonesia. Pekerjaan tetap berjalan dengan luar biasa. Ya. Walaupun banyak hambatan, kita dengar, kita pernah mendengar banyak gereja seolah-olah kita boleh, tidak boleh, dan tidak boleh.
Tapi kalau masih bisa berjalan sampai pada saat ini, khususnya kita di pusat dan negara, karena pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Sudah masih beribadah, masih setia melayani Tuhan, walaupun banyak tantangan, tapi kita amenkan. Mungkin tanpa kita sadar, karena ada kekuatan yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Saya ingin kita bandingkan Wahyu pasalnya yang ketiga. Mari kita lihat, kita buka Wahyu. Saya baca saja saudara, supaya kalau ada yang senang ikut baca boleh. Karena firman katakan kebahagiaan mereka yang membaca, mendengar dan melakukan. Haleluya. Kamu ikut baca boleh, saya tidak paksa. Wahyu 3, pembacaan cukup panjang karena ini merupakan satu paket, ayat 7 sampai 13. Kita baca dengan nada yang seirama supaya mantap firman yang kita baca. Haleluya. Ayat 7, Wahyu 3 ayat 7 mulai. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku 9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat Injil, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. 12. Barang siapa menang, dia akan kujadikan sebuah guru di dalam bait suci Allahku, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. 13. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Diakhiri dengan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi dengar suara Roh. Bagaimana kita cara mendengar suara Roh? Itu melalui hati kita, yang berbisiklah hati kita. Ada yang Tuhan anjurkan lewat terus, lakukan itu walaupun banyak tantangan, maju terus. Haleluya. Ada yang sekarang itu berbahaya, tidak berkenan sama Tuhan, jangan maju. Haleluya. Jangan lawan suara Roh Kudus. Enggak apa-apalah. Mungkin itu suara Roh Kudus, tapi kita lawan. Memberi perhatian buat kita. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita yang ada, kita sangat bersyukur
Karena saya percaya kita semua yang ada pegang terhadap suara Roh Kudus. Haleluya. Saya akan jelaskan ayat 7 secara singkat saja. Kata firman Allah ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak dapat membuka. Ini adalah janji Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia, ini janji Tuhan. Kata firman Allah, apabila aku membuka, tidak dapat menutup. Kalau aku tutup, tidak dapat membuka. Karena Dia yang mengatur jalan hidup gereja Tuhan. Dia yang menentukan langkah hidup kita. Jadi apapun yang kita hadapi, jangan takut. Kalau Tuhan buka, pasti tidak akan bisa ada yang dapat menutup. Tapi kalau Tuhan tutup, tidak ada berani yang dapat membuka itu. Karena Tuhan Maha Kuasa. Philadelphia, ya sudah tahu mungkin. Saya pernah menjelaskan ayat ini tentang Philadelphia. Itu artinya berkasih-kasihan. Haleluya. Mari jemaat yang ada, kita baikkan jemaat Philadelphia yang berkasih-kasihan. Itu kuncinya. Berkasih-kasihan artinya rukun. Amin. Ya. Nah mungkin kalau berkasih-kasihan enggak rukun, pasti rukun. Amin. Ya. Nah mungkin kalau berkasih-kasihan kalau bentrok, enggak mungkin. Pasti menjaga keakraban. Itu Philadelphia. Dan saya bersyukur jemaat Pusaka Negara, jemaat yang saling mengasihi, rukun satu dengan yang lain. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pertahankan kerukunan jemaat yang ada. Saling menguatkan, ayo tetap setia kepada Tuhan. Walaupun banyak cobaan, tetap maju. Itu artinya saling memberikan support. Itu artinya rukun. Gak ada yang bilang, biarinlah dia urusannya. Bahkan ada yang bilang, setiap hari kok hidup itu beda, saudara. Itu bukan suara Roh Kudus. Amin. Haleluya. Tapi suara Roh Kudus adalah ketika kita mendengar sesama jemaat yang ada masalah, Tuhan kuatkan dia. Tuhan berikan dia kekuatan untuk tetap di dalam Tuhan. Itu suara Roh Kudus. Saya maju terus. Ayat 8. Katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihat aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau berarti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah inilah kunci. Dalam terjemahan lama dikatakan bahwa aku tahu, saya baca lagi dari awal, aku tahu segala pekerjaanmu, lihat aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Lalu dilanjutkan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Itu kalau terjemahan lama, terjemahan baru dikatakan itu adalah berbicara tentang kuasamu sedikit. Yang belum full, belum penuh. Makanya dengan saudara khawatir jemaat yang kapan saya diberi Roh Kudus, jalan saja setia sama Tuhan. Amin. Dia tahu keadaan kita, keberadaan kita. Setialah kepada Tuhan dan pasti Tuhan berikan kita kekuatan. Mungkin kekuatanmu tidak seberapa, baru sedikit. Maju terus kirim Tuhan. Kok tak saya sangka seperti ini? Udah jangan bingung saudara. Tuhan sudah bilang, biarpun kekuatan Anda, kekuatan kita, kekuatan jemaat Pusaka Negara masih sedikit, jangan khawatir. Tuhan tahu. Amin. Haleluya. Luar biasa ini dikatakan dalam ayat ini. Wah, aku tahu bahwa kekuatanmu masih sedikit, tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku
dan engkau tidak menyangkal namaku. Hebat saudara. Kekuatan Roh Kudus masih belum penuh, tetapi luar biasa taat firman Allah. Haleluya. Tidak menyangkal. Walaupun ujian, walaupun tantangan berat, tetap mengasihi Tuhan. Tantangan semakin berat, saudara. Jangan sampai kita menyangkal. Makanya pertahankan kekuatan itu walaupun masih seberapa, baru sedikit yang Tuhan kasih. Tuhan tahu kerinduan kita, dan pasti Tuhan akan curahkan kuasa buat kita jemaat yang ada, agar kita penuh dengan Roh Kudus, menjadi anak Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Dan ayat mengatakan, kekuatanmu tidak seberapa, kuasamu sedikit, namun engkau menurut firman Allah. Jemaat Usaha Negara, puji Tuhan, jemaat yang menurut firman Allah. Sebabnya tetap setia datang beribadah. Amin. Walaupun corona, tetap ingat beribadah. Haleluya. Haleluya. Itu menurut firman Allah. Di Tuhan ada juga beberapa yang kemarin mengalami ujian. Ibu Danu sudah sehat benar ya. Mama Rosma, puji Tuhan sudah sehat ya. Yang lain-lain, kita semua yang ada, kita semua sehat. Amin. Haleluya. Karena apa? Ada dasar, ada kekuatan roh, walaupun kuasamu masih sedikit. Jadi jangan kecil hati. Kok saya tidak seperti dia? Udah, setia aja sama Tuhan. Turuti firman Allah, lakukan firman Allah. Tuhan tahu kebutuhan kita, kebutuhan rohani kita. Tuhan tahu, saudara. Tuhan tidak akan biarkan kita tergeletak. Jadi dikatakan tidak menyangka. Nah ini harus waspada, saudara. Jangan sampai di tengah-tengah masalah kita hadapi, kita menyangkal Tuhan. Wah, itu sangat menyedihkan. Puji Tuhan, semua yang ada, kita sudah dilewati semua ujian-ujian yang berat. Ya, lagi keluarga manusia alami kebakaran, alami apalagi baru kemarin. Wah, kalau bukan kekuatan Tuhan mungkin nggak usah ke gereja deh, kan gitu, saudara. Amin. Ada jemaat baru keluar rumah sakit, balik paling ke rumah sakit. Wah, udah nggak usah ke gereja deh, tapi tetap maju. Amin. Kita semua yang ada tetap setia kepada Tuhan, walaupun kekuatanmu masih sedikit, maju terus. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Saya baca saja, saya tidak akan jelaskan. Saya baca 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, mereka berdusta. Aku akan serahkan kepadamu, sesungguhnya aku menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Luar biasa. Jadi jangan kaget di tengah-tengah perhimpunan jemaat ini. Sudah Tuhan kita katakan jemaat tidak ada yang, di tengah-tengah mereka ada jemaat iblis yang dimaksud orang-orang yang tidak taat kepada firman Allah. Tapi dikatakan jemaat iblis. Kalau jemaat iblis pendengarnya siapa? Ya udah pasti setan. Karena ada jemaat iblis pasti ada pendeta, saudara-saudara. Ada yang memimpin. Haleluya. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, aku suruh mereka akan tersungkur. Nyerah. Karena kuasa Tuhan, bukan kuasa kita, kekuatan kita. Amin, saudara. Haleluya. Saya baca lagi. Dikatakan 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang seluruh dunia untuk mencobai mereka. Jadi ada perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan semua yang ada perlindungan kerajaan di Tuhan, termasuk kesaksian Bapak keluarga Bapak Munsong, walaupun sudah di ujung maut, tapi kuasa Tuhan berlindung. Ada malaikat Tuhan. Haleluya. Tuhan lindungi, kata firman Allah. 11, aku
aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya jangan ada orang yang ambil mahkota. Pegang terus, pegang firman Tuhan, jangan lepaskan firman, tetap maju terus. Selanjutnya, barang siapa menang akan kujadikan sokong guru dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru, turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. 13. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar apa yang